Pak Jasman. Pak Jasman, apakah 26 nama yang disampaikan oleh Pak Sony itu bisa menjadi bahan materi dijadikan oleh penyidik untuk pengembangan kasus? Maaf ya, saya mau luruskan dulu. Saya ini bukan hanya Kapuspen, mantan Kapuspen, saya direktur penyidikan. Jadi pas ini, yuk. Ini Pak Sarif, Pak Febri itu adalah tim saya waktu saya direktur penyidikan. Oke. Jadi kalau Mas melihat ini, ya kita uji dulu apa yang disampaikan oleh Pak Krisna, ya sebagai alasan-alasannya itu apa? Kita lihat, kita uji dulu. Loh, sebenarnya nggak perlu kan dia harus sekarang ngomong itu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dia ngomong seperti itu? Kenapa dia sekarang nggak ngomong bahwa ini? Waktu dia masih di situ, kenapa dia nggak ngomong? Bahwa ini salah Pak, ini. Dia kan ahli hukum apa penegak hukum. Itu harusnya. Jadi menurut Anda motif Pak Sony apa? Hah? Jadi menurut Anda alasan Pak Sony ingin membongkar nama-nama itu apa? Enggak. Ya untuk meramaikan aja itu. Meramaikan aja. Bukan untuk membuktikan kebenaran. Maksud saya silakan aja nanti dilihat oleh nanti akan diteliti oleh tim. Ini tim lagi berjalan, lagi berlangsung. Bukan kejahatan. Nanti tim yang membuka itu nanti. Dan apakah ini bisa layak dijadikan GC? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu. Tapi meski katanya ada nama besar ya. Ya artinya gini, bahwa klien saya terkait menyangkut masalah gizi bukannya sekarang. Dari dia menjabat pun juga dia sudah melakukan bersih-bersih. Artinya apa? Ketika ada orang yang melakukan jual beli titik, dia mendapatkan laporan, ditindaklanjuti kok laporan itu ada di Jawa Barat ditangkap. Tapi yang sekarang memang ada nama besar. Sebagai salah satu syarat justice kolaborator itu harus menyimpan nama yang lebih besar. Dia bukan tokoh utama. Nah itu disampaikan oleh Pak Krisna. Gimana, Pak Jasman? Yang mana? Gimana ini yang disampaikan tadi? Anda kan mengatakan belum tentu diterima statusnya justice kolaborator dari... Maksud saya mengatakan belum tentu diterima sebagai justice kolaborator. Karena justice kolaborator itu secara perundang-undangan harus bukan pelaku utama. Nah, pertanyaannya, sekarang buktikan aja bahwa dia bukan pelaku utama. Udah, nggak ada masalah. Oke, baik. Coba saya ke Bang Rey. Melihat kasus ini, Pak Sony mau buka-bukaan. Apa yang Anda highlight dari kasus ini? Menurut saya bagus. Bagus. Itu harus dilakukan kan. Karena sejak dari awal kan saya kira seminggu yang lalu ya kita di sini saya menyampaikan bahwa kalau dilihat polanya ini pola yang dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan orang melakukan tindak pidana. Karena nggak ada pengawasan, uang begitu besar, ya, aturan hukum tidak jelas mengatur BGN dan seterusnya gitu. Nah bahwa 3 orang ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka menurut saya gitu ya. Ya mereka kan istilah saya korban juga dari sistem yang dibuat sedemikian rupa ini gitu. Nah korban dari siapa? Nah inilah salah satunya kan. Itu satu tuh. Nah yang kedua kalau kita review lagi nih ya hasil dari investigasi katakanlah atau survei yang dilakukan oleh ICW kan. Kan yang banyak sekali mendapatkan kebagian titik SPPG itu kan banyak yang berhubungan dengan partai politik. Entah itu anggota dewan, entah itu anggota pengurus partai ini dan seterusnya dan sebagainya gitu. Nah kalau lagi-lagi ya kalau misalnya dilakukan secara objektif, tentu saja pertanyaannya adalah kenapa begitu banyak kepada para politisi nih? Gitu. Itu kan pertanyaannya tuh, baik di tingkat lokal, ya khususnya ya di tingkat lokal tuh maupun mungkin nama-nama yang disebutkan gitu. Nah bagi saya persoalannya bukan pada aspek Pak Sony mau justice kolaborator ya, tetapi mungkinkah itu akan berlanjut? Itu mungkin pertanyaannya kan gitu. Anda menyaksikan Kejagung? Bukan Kejagung sih, tapi kalau dilihat dari kultur pemberantasan korupsi kita belum sejauh itu. Kan di KPK mungkin. Jadi Anda setuju disampaikan Pak Jasman tadi ini cuma rame-rame doang? Bukan soal rame-rame. Jadi yang saya mau katakan begini, boleh jadi banyak orang yang sebetulnya ingin menjadi justice kolaborator. Tapi mereka mungkin juga melihat bahwa kultur penegakan hukum kita belum sampai ke arah sana. Umumnya itu 1-2 orang ditangkap selesai gitu. Nah yang 1-2 orang ini ditangkap kemudian menyeret nama orang lain, ya orang gak terlalu peduli lagi gitu loh. Nah makanya ini penting memang kita kawal bersama-sama. Kalau ini kejadian, bagus nih. Sebab kalau kita review nih, yang bahkan justice kolaborator di KPK sekalipun, saya kira hanya 2-3 kasus yang berlanjut.
Di luar itu relatif nggak berjalan. Salah Ya, satunya adalah jadi kita mungkin berikutnya nanti akan membahas apakah Sony memenuhi syarat sebagai justice collaborator. Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.